Cloud computing merupakan model komputer di mana penggabungan teknologi komputer yang meliputi pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya dalam suatu jaringan yang memiliki fungsi menjalankan program yang terkoneksi dengan internet. Komputer yang berbasis cloud ini menjalankan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Yang pertama, ada infrastruktur cloud computing sebagai layanan. Konsumen menggunakan sumber daya komputer untuk memproses, menyimpan, mengakses jaringan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya itu, Amazon menggunakan sebagian kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang dimilikinya untuk menyediakan lingkungan cloud computing secara luas. Lalu yang kedua ada platform cloud computing sebagai layanan. Di sini pelanggan menggunakan infrastruktur pemrograman yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi. Contohnya itu seperti Force.com buatan Salesforce yang mengizinkan pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi menggunakan servernya secara gratis. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak cloud computing sebagai layanan. Di sini pelanggan menggunakan perangkat lunak yang disediakan dan dikirim melalui jaringan. Contohnya itu seperti Google Apps. Mereka menyediakan berbagai aplikasi bisnis umum secara online. Selain mengenakan biaya berlangganan, Google Apps juga menyediakan aplikasi gratis. Nah, pengguna dapat mengakses lewat browser, sedangkan data dan perangkat lunak lainnya tersimpan di server penyedia cloud computing. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai platform cloud computing. Jadi dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya cloud computing itu berarti menyimpan, mengakses data ataupun program melalui internet. Nah, kita bisa itu mengakses cloud melalui smartphone, laptop, tablet maupun komputer kita. Nah, di dalam cloud ini memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aplikasi, yang kedua ada platform, dan yang ketiga ada infrastruktur, di mana setiap aspek ini memiliki bagiannya tersendiri. Seperti pada aspek aplikasi yang ada di cloud, kita bisa berkomunikasi maupun menuangkan ide ataupun konten untuk pekerjaan kita. Nah, lalu ada tipe layanan cloud computing. Cloud umum dimiliki dan dikelola oleh perusahaan penyedia layanan cloud computing, di mana cloud computing yang dimilikinya tersedia untuk umum dan industri. Lalu yang kedua ada cloud pribadi. Ini tuh dikelola oleh sebuah organisasi atau pihak ketiga guna mengalokasikan kapasitas penyimpanan maupun daya komputasi suatu perusahaan untuk teknologi yang mereka miliki. Kekurangan cloud computing. Yang pertama, harus mencari vendor yang terstandarisasi untuk menjamin keamanan. Nah, beberapa perusahaan itu cemas terhadap risiko keamanan yang berkaitan dengan data dan sistem yang dimilikinya pada pihak luar. Lalu yang kedua, ada harus memiliki koneksi internet yang stabil. Untuk mengakses cloud computing ini, kita membutuhkan koneksi internet yang stabil. Cloud computing lebih diminati oleh organisasi bisnis kecil dan menengah, di mana yang memiliki kekurangan sumber daya untuk membeli perangkat keras maupun perangkat lunaknya sendiri. Sedangkan pada perusahaan besar, mereka cenderung menggunakan model hybrid cloud, yang mana mereka menggunakan infrastruktur mereka untuk kegiatan utama yang penting, serta menggunakan public cloud untuk memproses kapasitas tambahan. Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi untuk meminimalisasikan dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer merupakan teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Teknologi informasi bertanggung jawab terhadap 2% dari total kebutuhan listrik negara Amerika Serikat.
Prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Teknologi ini memungkinkan 2 atau lebih mesin prosesor dengan kebutuhan daya listrik lebih sedikit dan suhu mesin lebih rendah untuk menjalankan pekerjaan dengan lebih cepat. Mikroprosesor terkini memiliki beberapa inti prosesor dalam sebuah chip yang membantu kinerja pembacaan dan pelaksanaan perintah. Intel dan perusahaan pabrikan chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor hemat energi yang sangat penting untuk keawetan baterai pada perangkat digital mobile. Komputasi otonom, upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki diri sendiri ketika mengalami masalah, dan melindungi dirinya sendiri. Contohnya seperti antivirus dan perangkat lunak pelindung firewall dapat mendeteksi virus yang ada di komputer kita. Tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di dunia. Definisi perangkat lunak open source tidak hanya sebatas sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu. Yang kedua ada Linux, merupakan sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Linux ini dapat diaplikasikan pada smartphone maupun perangkat lunak lainnya, dan Linux ini tersedia secara gratis serta dapat diunduh dari internet.